Shalom, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Percaya bahwa kuasa Tuhan sungguh tak terbatas, kajian Tuhan tidak terbatas. Oleh karena itu, kita terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan Tuhan yang selalu memimpin kita dalam hidup ini. Haleluya. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil, ku aman dalam-Mu. Mari saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kita bangkit bersama-sama. Tuhan tak pernah terlambat. Haleluya. Tak pernah terlambat. Amin. Benar Yesus. Dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Haleluya Yesus. Tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab kasih-Mu Tuhan tiada yang mustahil, kuasa-Mu tak terbatas. Haleluya. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Amin. Keajaiban-Mu tiada batas, tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan
Tuhan, kuasa-Mu sungguh tak terbatas kami Tuhan. Kami terus mengandalkan-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Haleluya. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Haleluya Tuhan, kami aminkan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan Oh Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan, tiada yang mustahil. Sebab bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Sebab bagi-Mu Tuhan, haleluya. Sebab bagi-Mu Tuhan, tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Haleluya Yesus. Nah Tuhan, kami aman dalam. Pastor Gisel berdoa untuk kita semua. Amin. Oh, haleluya Yesus. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya berkat dari Allah, Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus memenuhi ruangan ini, memberikan kami sukacita, damai sejahtera sehingga kami dapat menikmati ibadah ini, menjadi bekal kami untuk kehidupan kami sepanjang waktu-waktu mendatang. Berkat ini kami terima di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memulai ibadah ini, haleluya. Amin. Silakan duduk, selamat menikmati ibadah pada pagi hari ini. Puji Tuhan, sudah kasih dan sudah percaya bahwa kejadian Tuhan mustahil, Tuhan tidak terbatas bagi kita semua. Oleh karena itu, firman Tuhan pelita bagi kaki kita dan terang untuk jalan-jalan kita. Firman-Mu Tuhan, ku kan terbang. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntut tiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan, ku kan terbang. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan.
firman-Mu, Teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Kita undang saudara berdiri bersama-sama. Kita katakan firman Tuhan terang bagiku dan terang bagi jalan-jalanku. Haleluya. Firman-Mu Tuhan bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu. Janji-Mu Tuhan, jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancangan-Mu. Firman-Mu sungguhlah membebaskanku, jalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Terbang bersama-Mu Tuhan, haleluya. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan aman dalam-Mu, bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, bukan aman dalam-Mu Tuhan untuk menjalani hidup kami. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk, saudara kasih Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kini saatnya kami telah tiba di pertengahan ibadah kami. Kini saatnya kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Berkati juga untuk mengedarkan Tongkoleta. Berkati kehidupannya, rumah tangganya, kesehatannya ya Tuhan. Tuhan, kini kami siap memberi. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan pujian. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Tiada berkesudahan Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan
Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lama. Amin. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus baik. Boleh kita samping kiri sudah katakan Tuhan Yesus baik untuk saudara dan saya. Haleluya. Oh, puji Tuhan, amin. Haleluya. Kini saja kita akan mendengar firman Tuhan. Dan kita hanya kepadanya, kita terus berdoa dan terus minta pengampunan Tuhan dan bimbingan Tuhan. Hanya kepadanya aku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Hanya Kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah, walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang, yang aku percaya, yang aku dalam hadiratnya, dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Kan terbang tinggi, kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk kami semua. Padanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan,
aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya, haleluya. Atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada mustahil bagimu Yesus pada kami Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai kami. Oleh karena itu kami suka di hadapan Tuhan. Kami menyembah nama-Mu. Aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil. Bagukan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi, bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, Kami terus akan berjalan bersama. kami yakin dan percaya Oh, haleluya. tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Kami percaya itu semua. Dalam Tuhan. pergumulan hidup kami Tuhan, Amin. dalam persoalan keseharian kami Tuhan, Haleluya Yesus. jikalau kami mengandalkan Tuhan, tiada mustahil bagimu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami telah menikmati ibadah pagi hari ini dari awal sampai pertengahan ini Terima Tuhan. kasih Yesus. Kami Terima penuh kasih, hadirat Tuhan. Tuhan. Amin. Mulut kami penuh puji-pujian. Haleluya. Biarlah pujian penyembahan kami Amin. Tuhan menjadi Terima dupa yang kasih. harum di hadapan Amin. Tuhan. Haleluya Inilah Yesus. hidup kami Tuhan. Inilah Amin. pengakuan kami Bapa, bahwa tanpa Yesus kami tidak bisa berjalan. Benar, Tanpa Tuhan. Yesus kami tidak bisa melakukan Haleluya, apa-apa. Yesus. Tapi Terima kasih, inilah Tuhan. pengakuan jemaat-Mu Tuhan. Bersama Yesus kami lakukan segala Amin. perkara. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan senantiasa mengiringi kami. Amin. Engkau yang senantiasa menyertai kami. Haleluya, Terima Yesus. kasih Terima Tuhan. kasih, Tuhan. Semuanya yang kami lakukan pagi hari ini Tuhan, biarlah semuanya jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Benar Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami juga Tuhan telah mengembalikan persembahan kami Tuhan. Amin. Mari Bapa Engkau berkati Tuhan tangan-tangan yang memberi. Haleluya, Yesus. Dengan penuh sukacita kami memberi Tuhan, biarlah dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima Terima kasih kasih, Bapa. terima kasih, Saat Tuhan. ini Tuhan kami tidak bersama-sama dengan Bapak Gembala, Bapak yang baik, kami tidak tahu Bapak ini Tuhan, biarlah lawatan Amin. Tuhan yang ada Benar, dalam Bapak Tuhan. ini, kesehatannya, Haleluya, masa Yesus. tuanya, pekerjaannya, pelayanannya, Dalam nama kami Yesus. serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, di Terima masa kasih, tuanya Tuhan Tuhan, tutup bungkus Bapak ini Tuhan, Amin. menjadi berkat kemanapun melangkah. Amin. Bapak yang Haleluya. baik, saat ini kami Tuhan akan dilayani oleh Cici Gisel Tuhan. Tuhan Yesus Engkau Dalam nama berkati, Yesus. Engkau yang mengurapinya Tuhan, Amin. sehingga penyebaran firman Tuhan Haleluya, boleh Yesus. kami cerna, boleh kami lakukan keseharian kami Tuhan. Urapi dia Bapa, kesehatannya Engkau semakin pulihkan Bapa. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan yang senantiasa menjadi suluh dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan juga Tuhan lingkungan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang berkati mereka Tuhan lewat gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Sehingga mereka Tuhan boleh menikmati puji-pujian. Sehingga mereka oleh karena Tuhan diberkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik di atas semua permohonan kami Tuhan. Terlebih dahulu ampuni dosa kami Bapa, supaya kami layak di hadapan-Mu. Haleluya. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan di dalam nama Dalam Yesus nama Kristus. Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Selamat pagi sekali lagi. Pagi ini kita akan sama-sama belajar tentang serial terakhir dari jemaat di Tesalonika. Oke, nice. Kita baca sama-sama dari 1 Tesalonika. Saya berharap Bapak Ibu juga berpengharapan. Berpengharapan dalam apa? Kita akan baca sama-sama. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab Kau sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, murka yang akan datang. Amin. Silakan duduk, berbahagialah yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita tahu bahwa jemaat di Tesalonika itu adalah jemaat baru ya, kalau boleh dikatakan gitu. Kenapa dibilang jemaat baru? Karena Paulus baru menginjili ke sana. Kalau bahasa orang Kristen zaman now gitu dibilangnya, itu mah masih kasih mula-mula, ya. Masih semangat yang menggebu-gebu sekali gitu ya. Nah, tapi mereka dipuji sama Paulus. Kenapa dipuji? Ya Bapak Ibu silahkan cek di YouTube, kalau lupa silahkan di refresh gitu ya. Tapi yang hari ini akan kita sama-sama pelajari, mereka adalah orang-orang yang mengerti bahwa di setiap generasi, di setiap bagian kehidupan, orang-orang Kristen pasti ada yang namanya salib. Namanya salib atau penderitaan. Bukan cuma penderitaan ya, bukan cuma penderitaan. Saya ulangi sekali lagi biar Bapak Ibu yakin, bukan cuma penderitaan, tapi penderitaan karena Injil. Ada sebabnya. Injil.
salib itu bukan penderitaan yang kita buat sendiri, gitu ya. Jadi dalam setiap kehidupan, setiap generasi kehidupan orang Kristen pasti ada salib. Tapi tentu beda. Salibnya orang-orang jemaat di Tesalonika sama salib generasi sekarang di tempat ini misalnya. Di jemaat di Tesalonika itu mengalami penderitaan iman karena mereka adalah orang-orang yang tadinya baru percaya Tuhan, tadinya berdoa kepada patung-patung, terus mereka sekarang nggak mau berdoa pada patung lagi, dan karena itu mereka dianiaya. Beda sama kita sekarang ya, kemarin kan kita udah sempat bahas juga kalau salibnya orang-orang zaman sekarang, berhalanya orang-orang zaman sekarang itu bukan patung doang, tapi cepet kalau kayak gini. Dan healing bisa juga loh. Healing bisa jadi berhala. Dan macam-macam, dan lebih macamnya lebih banyak ya, benar ya. Jadi bisa lebih banyak gali lubang buat nyemplung sendiri ya. Oke. Tapi yang bisa kita contoh dari jemaat di Tesalonika adalah mereka bukan hanya tabah, tapi merespon penderitaan dengan semangat. Nah, merespon dengan semangat itu kenapa? Karena imannya terus tumbuh, imannya tumbuh lagi. Semakin dianiaya, semakin bertumbuh. Apa kita nunggu dianiaya dulu baru imannya tumbuh? Perlu nggak? Saya merasa kita itu jemaat yang sudah cukup dewasa untuk paham itu ya. Nah, kita akan sama-sama belajar. Yang pertama, bagaimana cara memiliki iman yang terus bertumbuh. Yang pertama dengan memiliki semangat melayani. Bapak Ibu bisa mencatat kalau Bapak Ibu mau. Mau difoto ya nggak apa-apa. Yang penting nanti dibaca lagi. Yang pertama memiliki semangat melayani. Coba dibaca, ya Jer, jangan cepet-cepet Jer. Memiliki semangat melayani. Amin. Ini semoga bukan karena cuma saya suruh baca, tapi Bapak Ibu benar-benar memiliki semangat melayani. Nah gitu dong. Mantap. Penderitaan yang dialami jemaat Tesalonika tidak mudah dipadamkan semangatnya karena mereka tetap melayani. Di tengah-tengah aniaya mereka tetap melayani. Bahkan itu tadi saya bilang, semakin ditindas semakin giat melayani. Nah, tapi sekarang ini beda. Intimidasi kita nggak modelan kayak gitu, itu intimidasi zaman dulu. Intimidasi kita adalah ketika kita ibadah terus digerebek. Gimana? Dibubarin. Ketika ada film, nggak boleh tayang karena berbeda. Tapi sekali lagi saya bilang, intimidasi kayak gini tuh nggak boleh bikin iman kita kayak apa iya gitu ya. Apa iya boleh sesalib ini gitu. Yang ketawa itu pasti usianya 20-an. Bapak Ibu nggak paham. Mohon maaf ya, saya 20-an loh. Tapi intimidasi kayak gini tuh sebenarnya harusnya bikin kita semakin kepingin untuk gak bisa diem buat Tuhan. Benar gak? Semakin kita pingin, ini loh saya nih muridnya Tuhan Yesus loh. Ini loh saya mau pelayanan buat Tuhan loh. Banyak, tapi kalau kayak gini ya kelihatan lah itu ternyata sebuah intimidasi, benar ya? Kalau cuma karena film apa namanya? His Only Son, saya lupa sampean. Terus tentang sebutan antara Yesus dan
Itu ternyata cukup heboh ya, saya nggak terlalu ngikutin tapi ternyata cukup heboh. Tapi kalau itu kan ya modelnya bentuk benar-benar bentuk intimidasi. Tapi kalau kesuksesan, tadi ya, kekayaan, kegiatan yang super banyak, arisan keluarga, persaingan saudara bersaudara. Ada nggak? Giliran saingan ada, yang lain cuma cengar-cengir. Semua yang saya sebutin ada nggak? Benar nggak? Semua itu lebih bisa bikin iman kita lemah, benar nggak? Kadang-kadang karena sudah merasa, saya nggak mau pakai diberkati lah, sudah merasa cukup kaya, ya, gitu aja kan maksudnya itu kan, langsung aja lah, sudah merasa cukup kaya, cukup sukses, tokonya laris, berkembang jadi CV jadi PT, urutannya gitu ya gitulah. Pokoknya udah sukses lah. Hari Minggu adalah acaranya bangun siang, istirahat, makan-makan sama keluarga. Ke gerejanya kapan? Besok-besok. Kayak gini nih yang lebih deket sekarang buat kita, benar nggak? Untuk itu, ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus memahami bahwa sebuah pelayanan adalah pengabdian diri. Jadi, sebuah pelayanan adalah pengabdian diri. Pelayanan itu punya banyak arti ya. Nggak apa-apa yang tadi dikasih lihat dulu aja. Ini nih, jangan sampai iman Anda dan saya lengah dan melemah. Ya, asik ya, lengah dan melemah karena sukses, kaya dan kompetisi dan lain-lain. Dan isi sendiri itu banyak titiknya gitu kok. Oke, next aja. Melayani, banyak arti pelayanan ya, tapi yang kita akan pelajari sama-sama pada pagi hari ini adalah melayani sebagai pengabdian diri. Walaupun kita di sini punyanya Yuni, tapi kita belajar bahasa Yunani hari ini. Doulos, coba sama-sama sebutkan. Doulos, artinya budak. Budak itu apa sih? Seorang yang mengabdikan diri. Budak itu pengabdi. Seorang yang mengabdikan diri untuk tuannya. Kalau kita bekerja, kita adalah seorang pekerja. Tapi kalau pekerja itu akhir bulan dapat gaji. Kalau budak itu tidak dapat gaji. Karena budak itu ditebus, diridim. Jadi doulos itu karena dia sudah, bahasanya gitu ya, karena dia sudah ditebus, dia mengabdikan diri kepada yang menebus gitu ya. Ini yang harusnya jadi pemahaman kita. Kita sudah ditebus oleh Allah, kita mengabdikan diri buat Allah. Bukan mengabdikan diri untuk kepentingan diri kita sendiri atas nama Allah. Maksudnya gimana? Saya nggak tahu, saya bikin nggak? Coba. Nah ini dia. Melayani untuk popularitas. Banyak ya sekarang ya. Banyak ya. Namanya pencitraan. Atau yang melayani untuk cari PK. Namanya tambahan. Well, tapi ini beneran terjadi dan saya cukup kaget untuk yang atas bawah inilah ya. Nah itu udah ada gambarnya yang gak usah dijelasin lagi. Kita akan baca Lukas 17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Ini tentang Tuhan Yesus yang bicara tentang perumpamaan Tuan dan hamba. Bapak Ibu paham ya perumpamaan itu apa? Gak usah dijelasin lagi. Tuhan Yesus,
Tuhan Yesus cerita tentang tuan dan hamba. Siapa di antara kamu yang punya seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layani aku sampai selesai aku makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Nah, Bapak Ibu kalau mau lebih memahami silahkan diulang baca. Tapi kata-kata ini yang akan kita pelajari sedikit di ayat yang ke-10. Dikatakan kami adalah hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan bla 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 bla. Nah, dalam bahasa aslinya kata-kata hamba di sini menggunakan kata tadi ya, Yunani, yang dipakai adalah doulos, yang artinya tadi apa? Budak. Nggak usah dihalus-halusin, aslinya budak. Di Alkitab memang kemudian dihaluskan jadi hamba. Tadi kita ingat doulos, budak, itu mengabdikan diri, tidak dapat upah. Yang pertama di sini tadi dibilang udah hamba, yang kedua dikatakan tidak berguna, unprofitable, enggak membawa keuntungan apapun, worthless, enggak guna. Kalau di bahasa Indonesia kan yang sopan dan sangat estetik gitu ya, estetik. Itu kita bilangnya tanpa pamrih, penuh pengabdian gitu ya. Aslinya mah itu tadi, doulos gitu. Tidak mencari keuntungan buat dirinya. Jadi ketika kita melayani Tuhan, ketika kita datang pada Tuhan, ketika kita seperti pagi ini kita beribadah kepada Tuhan, sudah pada dasarnya kita nggak perlu minta, berharap. Apa tadi katanya? Berkat. Seharusnya itu. Karena kita sadar kita ini seorang hamba. Nggak boleh cari keuntungan buat diri sendiri. Yang kita lakukan itu untuk melayani penebus kita. Itu yang pertama. Sebagai bentuk pengabdian diri kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita melayani atas dasar kasih. Kalau tadi yang pertama kayaknya kok jadi orang Kristen kok kepaksa banget gitu ya. Nggak ada gunanya banget gitu. Tapi ini yang kedua, kita melayani berdasarkan kasih. Bapak Ibu pernah dengar ini ya, kasih mengatasi segalanya. Gitu ya, pernah dong? Nggak pernah? Pernah lah ya. Kalau nggak pernah berarti Bapak Ibu mungkin nggak pernah bikin masalah seumur hidup. Biasanya gitu ya, yang nggak pernah bikin masalah gitu, anak baik banget, nggak pernah denger tuh. Jadi boleh lah bandel-bandel dikit supaya dengar kata inilah. Demikian juga ketika kita melayani, pelayanan yang kita lakukan itu atas dasar kasih. Kasih kepada siapa? Kepada Allah yang pertama. Atas dasar cinta kita kepada Allah, dan dengan dasar itulah pelayanan yang kita lakukan itu disebut sebagai pelayanan yang mulia. Pelayanan atas dasar kasih kepada Allah bisa membawa kita melewati berbagai kesulitan,
Walaupun kita lagi struggle menghadapi, apa sih kalau yang lagi hit sekarang? Beras yang gak turun-turun harganya. Tahulah saya kalau cuma harga beras mah Pak, Bu, sabar ya. Tapi kita tetap bisa melayani dengan sukacita. Kenapa? Karena kita bisa mewujud nyatakan kasih Allah, karena kita sudah merasakan cintanya Allah. Jadi cintanya Allah udah penuh dalam kita sehingga kita bisa melayani dengan sukacita. Meskipun masalah kita ada segunung di belakang. Meskipun kita lagi dikejar-kejar tagihan pinjol misalnya. Jangan ya Bapak Ibu please, jangan urusan sama pinjol-pinjolan. Jangan. Beneran, kalau ini saya nggak bercanda kalau yang ini. Jangan, sebisa mungkin jangan. Jadi masalah apapun yang sedang kita hadapi, kita bisa tetap melayani karena kita sudah penuh dengan kasih Allah. Sehingga kita bisa tetap melayani dengan sukacita, kita melayani dengan senang hati ya. Senang hati apa ya? Kalau bahasanya orang Kristen itu joyful gitu ya. Bentar lagi Natal ya, kita nyanyi nanti. Joyful, joyful. Ya. Atas dasar kasih itulah kita bisa melayani, kasih kepada Allah. Di 2 Korintus yang kelima ayat yang ke-14, mantap. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ini yang Paulus maksud adalah tentang melayani yang didasari oleh pemahaman karena sudah mengalami cintanya Allah, ya kan? Bisa melayani karena kita sudah merasakan kasihnya Allah dalam kehidupan kita. Motivasi kita melayani adalah cintanya Allah sudah penuh dalam kita, sehingga kita bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita dengan pelayanan kita. Kita bisa, memanifestasikan, bahasanya keren ya, mewujud nyatakan gitu ya, menyatakan kasih kita kepada rekan-rekan, karena kita sudah mengalami kasihnya Allah. Jadi ada 2 tadi, dasar kita melayani Tuhan, semangat kita melayani Tuhan karena pengabdian diri dan juga karena cinta kita kepada Tuhan. Kasih Allah. Yang kedua, ini yang poin penting, pengharapan akan kedatangan Tuhan. Mari kita baca sama-sama. Pengharapan dan akan kedatangan Tuhan. Pengharapan itu nggak boleh hilang. Karena ini, pengharapan ini yang membuat jemaat di Tesalonika tadi itu bisa kuat dan tabah. Pengharapan, jadi nggak boleh main-main sama pengharapan. Karena ini yang membuat jemaat di Tesalonika bisa tetap kuat, tetap tabah, tetap semangat melayani Tuhan di tengah aniaya. Pengharapan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dalam ayat yang ke-10 tadi, dari ayat yang pertama yang kita baca, Paulus menulis bahwa jemaat di Tesalonika punya keyakinan, punya pengharapan yang sangat kuat, bahwa semua penderitaan yang mereka alami satu kali akan berakhir. Kalau saya bantu membuatnya jadi lebih bisa pas sama kita punya pengharapan yang kuat bahwa semua penderitaan kita, semua masalah kita, semua struggle kehidupan kita satu kali akan berakhir. Amin. Amin aja. Tahu nggak tadi yang saya ngomongin apa? Semua penderitaan kita satu kali akan berakhir. Tapi kapan? Ya ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, gitu kan? Kapan waktu datangnya? Ya terserah Tuhan.
Yuk di Tesalonika 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-14 sampai ke-18. Nah, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dan kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri yang akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itulah, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Bapak Ibu, dalam 1 Tesalonika 4 ini, ayat yang ke-14 sampai 18 ini, Rasul Paulus, apa namanya tadi ya? Kan jemaat di Tesalonika itu punya pengharapan penderitaan mereka, aniaya yang mereka alami itu akan selesai suatu hari nanti ketika Tuhan Yesus datang. Dan ini kemudian Paulus menyampaikan, menguatkan dan memberikan apa ya? Pencerahan kali ya bahasanya, memberikan semakin meyakinkan bahwa jemaat di Tesalonika punya pengharapan yang gak sia-sia. Karena Paulus menuliskan tentang urutan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi enggak semua ketika Tuhan datang kedua kali semua terus langsung naik gitu, enggak. Ada urutannya. Tadi dikatakan yang pertama, orang yang mati dalam Kristus lebih dahulu bangkit. Dan misal gitu ya, kayak 1-2 jam ke depan Tuhan datang gitu. Kita enggak mati dulu terus nanti dibangkit, enggak. Kita yang masih hidup langsung diubah, dikasih tubuh kemuliaan. Baru kemudian sama-sama diangkat naik ke sorga. Rapture, ini yang namanya rapture. Rapture enggak semuanya tiba-tiba set naik gitu, enggak. Kayak di film-film gitu, enggak ya. Ada urutannya. Nah, ini loh, pengharapan kamu sebenarnya akan ada satu hari nanti. Ini yang membuat jemaat di Tesalonika semakin kuat, semakin tabah, semakin semangat melayani Tuhan. Karena mereka sudah paham cintanya Allah, mereka paham untuk mengabdikan diri kepada Allah. Dan pengharapan yang sama harusnya ada pada Anda dan saya sebagai jemaat masa kini. Karena seperti saya bilang tadi, kalau jemaat di Tesalonika aja udah punya pengharapan itu, ini tuh udah sekian ribu tahun kemudian, mosok kita malah hilang pengharapan. Harusnya waktunya udah makin deket kan. Harusnya harapan kita kan udah semakin, kalau jemaat Tesalonika tuh baru kelihatan titik, kayaknya kita tuh udah kelihatan bulatannya agak gede gitu ya. Iya dong kan makin dekat, terangnya udah makin terang, ujung tunnel, ujung terowongannya udah makin kelihatan gitu harusnya. Bener enggak? Logikanya begitu ya. Dan harusnya semangat kita untuk melayani Tuhan semakin besar, bener enggak? Nah saya seneng tuh, siapa yang tadi amin? Coba Murni besok langsung dijadwal. Dan seharusnya kita tetap dalam kondisi penuh pengharapan no matter what. No matter what tuh apapun yang terjadi. Sekali lagi saya bilang, ngomongnya gampang. Benar? Benar? Ya kan kadang-kadang kalau tadi itu ya, masalah yang segunung di belakangnya itu kan, ya bikin goyah-goyah dikit lah.
Ya ketahuan lah kalau masalah bikin goyang ya. Ya sukses yang di depan itu bikin goyang-goyang dikit gitu kan. Tipsi-tipsi dikit. Tapi kita mau belajar dari jemaat di Tesalonika. Dengan kedatangan Tuhan yang semakin dekat, seharusnya kita membangun pengharapan kita lebih lagi untuk melayani Tuhan, membangun pengharapan kita dengan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, membangun pengharapan kita semakin kuat, semakin tabah dalam menghadapi kesukaran, membangun pengharapan kita akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kalimat-kalimat dalam pujian ini meyakinkan kita kalau kita punya Allah, kita punya Tuhan yang pasti akan datang kedua kalinya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita sama-sama pujikan pujian ini. Haleluya. Kalau Zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangka kalah Allah bunyilah. Kalau barat tebusannya berkeliling matanya,
Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah yang penuh kasih, yang sudah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, menegur kami Tuhan, agar kami menjadi jemaat yang ideal seperti jemaat yang ada di Tesalonika ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali Tuhan, sehingga kami mempunyai pengharapan seperti jemaat yang di Tesalonika ya Tuhan. Amen. Punya pengharapan atas kedatangan-Mu yang kedua kalinya Tuhan. Haleluya. Tuhan tolong kami Tuhan Yesus. Banyak hal yang membuat kami lemah Tuhan. Kami tidak kuat Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus. Ketika kami punya pengharapan hanya kepadamu Tuhan, kami kuat, kami semangat untuk melayani Engkau Tuhan Yesus. Memiliki semangat untuk melayani Tuhan, mengabdikan diri hanya kepadamu Amin. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu Tuhan memeteraikan Tuhan firman-Mu, agar kami boleh kuat, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Tuhan berkati Pastor Gisel yang sudah melayani kami pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau memakai lebih hari, lebih indah, lebih semangat lagi di dalam melayani Engkau Tuhan. Dan biarlah apa yang dia lakukan semuanya Tuhan, hanya untuk kemuliaan dan hormat nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami mendatangi kembali tahta-Mu Tuhan Yesus. Kami membawa diri kami sebagai anak-anak-Mu. Kami membawa kehidupan kami sepanjang seminggu ke depan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala yang saat ini sedang sakit. Tuhan, Engkau hampiri beliau, Engkau sembuhkan, dan kami berdoa bersama agar apapun penyakit yang diderita oleh Bapak Gembala, kami berdoa dengan satu hati, dengan kesatuan hati kami sebagai jemaat Tuhan di sini. Kami mengulurkan tangan, memanggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Yesus, Engkau sembuhkan, Engkau usir semua penyakit yang diderita oleh Bapak Gembala. Kami percaya Bapak Gembala akan Tuhan pulihkan segera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Bapak Harsono yang pada hari Selasa nanti akan melakukan tindakan kateter. Bapak, Engkau juga menghampiri Bapak Harsono. Apapun sakit yang derita Bapak Harsono pada saat ini, baik itu dada yang sesak atau jantung yang tersumbat, kami berdoa memanggil nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjamah sehingga meskipun pada akhirnya tindakan harus dilakukan, Engkau juga memberikan kebijaksanaan kepada dokter, perawat, dan juga obat-obatan yang akan dimakan dan diminum. benar Tuhan Sehingga Yesus. media itu dapat Tuhan pakai untuk menyembuhkan Pak Harsono. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk persembahan-persembahan yang telah diberikan oleh anak-anak-Mu, baik itu persembahan kasih, persembahan sosial, perpuluhan yang dikembalikan kepada Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan mengembalikannya sesuai dengan kecintaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Amin. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Dan kami berdoa di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa.
Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pulang, selamat menikmati hari ini. Tuhan Yesus memberkati.